Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di materi hari ini kita akan membahas mengenai teknologi internet. Nah, pokok bahasan pada hari ini yaitu mengenai internet dalam perusahaan modern. Saya persilahkan untuk yang belum login ke Siakat agar bisa login ke Siakat dan mengikuti kuliah di live stream. Baik, kita akan mulai saja masuk pada materi hari ini, yaitu mengenai internet dalam perusahaan modern. Ya, jadi kita tahu bahwa internet ini sudah mulai berkembang, ya. Mulai tahun 1969, sejak awal pertama kali internet itu ditemukan dengan menghubungkan beberapa komputer yang ada di beberapa universitas, ya, dengan proyek namanya adalah ARPANET, ya. Nah, perusahaan, organisasi dan instansi, bahkan individu pastilah membutuhkan alat bantu kerja untuk mengerjakan sesuatu yang rumit. Nah, jadi di sini komputer akan sangat berperan. Dulu mungkin masih menggunakan, dulu sekali ya, yaitu menggunakan peralatan sempoa untuk menghitung, ya. Sekarang sudah jauh berbeda 360 derajat, bahwa alat-alat tersebut digantikan dengan perangkat komputer. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan secara berulang-ulang, ya. Nah, ini tentu akan menyita waktu, kemudian mungkin akan menimbulkan kebosanan, ya. Maka butuh alat bantu. Nah, di mana alat bantu ini akan memungkinkan terjadinya meminimalisir, ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Zaman dulu sempoa itu digunakan sebagai alat hitung di negeri Cina. Itu adalah awal mula peralatan menghitung, ya, pertama kali yang ditemukan, yaitu di negeri Cina. Nah, seiring perkembangan teknologi, maka telah diciptakan atau tercipta komputer sebagai teknologi yang canggih, yang tadinya hanya digunakan untuk keperluan personal, ya, melalui personal komputer, dan untuk kebutuhan bisnis di komputer-komputer mainframe, ya, saat itu. Nah, komputer sekarang sudah merambah ke hampir setiap lini kehidupan manusia. Bahkan sekarang bentuknya semakin kecil, kemudian mobilitasnya semakin didukung. Nah, komputer ini memiliki kemampuan mengolah data, baik itu data teks, data gambar, data citra, audio dan video, yang sangat membantu efisiensi dan efektivitas di dalam perusahaan tentunya. Nah, sudah saatnya
Ketika internet berkembang, maka perusahaan bertransformasi menjadi perusahaan modern dengan menjadikan teknologi komputer dan internet ini sebagai peralatan kerja bagi karyawan. Nah, sekarang ini kita sudah merasakan hal tersebut, bahkan sudah mengalami hal tersebut ya, baik kita sebagai individu maupun karyawan atau pegawai yang bekerja di kantor. Komputer seakan menjadi bagian yang penting. Komputer menjadi supporting juga ya, untuk mendukung kerja dari karyawan ya, agar memudahkan ya pekerjaan mereka, mempercepat proses ya yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka. Maka komputer menjadi alat bantu yang sangat sesuai. Bahkan sekarang sudah menjadi bagian keseharian ya bagi perusahaan. Tanpa komputer seakan perusahaan tersebut tertinggal ya dengan perusahaan lain yang mampu bersaing dengan menggunakan perangkat canggih teknologi komputer dan internet. Nah, di perusahaan terdapat pengolahan data ya menjadi informasi sebagai urat nadi dari perusahaan modern, dan itu akan digunakan nanti sebagai dasar dari pengambilan keputusan ya. Tanpa informasi, pimpinan tidak akan dapat mengetahui kondisi objektif dari perusahaan saat ini. Melalui informasi, kondisi-kondisi tersebut dapat diakses datanya, dapat diakses informasinya menggunakan perangkat komputer, teknologi internet ya, untuk bersaing ya dengan perusahaan lain. Nah, informasi ini dibutuhkan oleh perusahaan dalam hal perencanaan, kemudian pengorganisasian dan pengendalian perusahaan. Nah, setiap perusahaan pasti ada perencanaan perusahaannya ya, di mana perusahaan bergerak di bidang tertentu, maka perencanaannya yaitu mempersiapkan bagaimana perusahaan memperoleh laba, memperoleh keuntungan dari usahanya. Selain itu juga pengorganisasian perusahaan ya, baik untuk SDM-nya ya, kemudian aset-asetnya yang dimiliki, dan pengorganisasian proses bisnisnya agar semua yang ingin dicapai ya oleh perusahaan itu bisa dicapai dengan cepat, bisa dicapai dengan efisiensi dan efektivitas yang ada. Termasuk juga pengendalian terhadap perusahaan. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat itu sangat dibutuhkan ya. Untuk itu informasi harus juga lebih cepat, tepat, dan berkualitas. Itu harus tersedia. Ya, dengan informasi yang cepat, tepat, dan berkualitas selalu tersedia, maka akan memudahkan untuk pengambilan keputusan. Nah, hanya dengan informasi yang berkualitas, maka pimpinan perusahaan dapat memonitor kemajuan dari perusahaan ya, menuju sasaran yang ditetapkan dan mungkin mengubah rencana menjadi satu kenyataan, di mana planning yang sudah dilakukan di awal diimplementasikan menjadi satu kenyataan, di mana proses bisnis dalam perusahaan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya menurut Stoner. Kemudian perusahaan dan organisasi itu tentu selalu berusaha ya untuk menjadi modern, mengikuti perkembangan zaman. Jadi perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak menerapkan teknologi, tidak menjadi perusahaan yang modern, akan tertinggal. Nah, bagaimana supaya perusahaan itu menjadi modern? Maka perlu transformasi perusahaan yang modern itu berbasis internet ya, dengan cara melakukan digitalisasi ya, atau mendigitalkan ya hampir semua proses bisnis dan hubungan pelanggan
hubungan dengan pemasok, dengan mitra kerja, dan pihak internal di perusahaan tersebut ya. Nah, perusahaan juga akan mendigitalkan pengelolaan aset yang meliputi properti intelektual ya. Properti intelektual adalah pengetahuan, skill yang dimiliki oleh para karyawannya, kompetensi-kompetensi utama di perusahaan tersebut ya, dia bergerak di bidang apa sehingga unggul di dalam bidang itu. Kemudian dari sisi keuangannya dan dari pengelolaan sumber daya manusia itu ketika digitalkan, maka perusahaan itu akan menuju pada perusahaan modern. Ini menurut Lauder tahun 2004. Nah, faktor penentu dari proses transformasi dari perusahaan tradisional menuju ke perusahaan modern ini ada 4 hal. Yang pertama adalah penyerapan teknologi komputer dan internet ya secara besar-besaran dengan investasi perangkat-perangkat teknologi tersebut, entah itu hardware-nya, entah itu software-nya. Hardware dalam bentuk perangkat keras ya, ada komputer server, kemudian jaringan komputer dengan topologinya ya, lalu dengan teknologi-teknologi terbaru, prosesor terbaru ya, kemudian teknologi yang selalu update itu akan meningkatkan ya kecepatan dalam proses bisnisnya. Nah, dari sisi software juga demikian ya, berkembang enterprise resource planning di mana perencanaan sumber daya perusahaan disiapkan mulai dari semua lini dan semua departemen sehingga terintegrasi, terhubung menjadi satu ya. Semua prosesnya dapat dikendalikan dan dikontrol ya secara terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah mendukung optimalisasi dari penggunaan internet perusahaan. Ini faktor penentunya, yaitu internet akan menjadi bagian penting dalam perusahaan itu untuk menjalankan proses bisnisnya. Perusahaan akan menambahkan piranti-piranti yang mendukung untuk konvergensi teknologi informasi. Jadi peralatan-peralatan teknologi diinvestasikan agar transformasi perusahaan menuju ke perusahaan modern ya, semakin banyak teknologi maka semakin modern, maka transformasinya akan semakin cepat. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan investasi besar-besaran ya, investasi yang besar dan proses digitalisasi. Ini perlu dilakukan agar proses transformasinya berjalan lancar. Digitalisasi artinya merubah ya sesuatu yang tadinya paper, menggunakan kertas, dirubah menjadi file ya, didigitalisasikan ya dalam bentuk software, baik itu data maupun informasi yang tersimpan di dalam komputer yang suatu saat bila dibutuhkan maka bisa diakses. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat adalah teknologi komputer dan internet ini digunakan untuk mengimplementasikan strategi kompetitif dasar dari perusahaan. Nah, jadi perusahaan untuk bisa bersaing, perusahaan untuk bisa berkompetisi itu membutuhkan strategi. Salah satu strateginya adalah penurunan biaya. Ya, biaya-biaya operasional yang seharusnya dikeluarkan itu bisa diirit, bisa dihemat ya. Nah, dengan pemanfaatan teknologi, biaya-biaya operasional itu bisa dikurangi, kecepatannya bisa diraih, kecepatan pemrosesannya, kecepatan pelaporannya, dan kecepatan yang lain itu bisa diraih. Selain itu adalah diferensiasi. Diferensiasi ini adalah bagaimana membuat suatu produk ya, yang berbeda terus dikembangkan, selalu berbeda, selalu berinovasi sehingga produk itu mampu bersaing dengan produk yang ada di pasaran. Kalau kita lihat mudahnya adalah perusahaan kendaraan bermotor ya, manufaktur kendaraan bermotor, kita lihat setiap saat selalu akan melakukan perubahan-perubahan ya dengan versi kendaraan yang terbaru ya, meskipun
mesinnya, kecepatannya mungkin ya tidak jauh berbeda, tetapi di sana ada diferensiasi. Nah, ini akan menyebabkan produk-produk itu ya menarik bagi konsumennya, para calon konsumennya. Mungkin ada fitur-fitur baru yang ditambahkan ya, dan itu akan menyebabkan konsumen untuk mungkin tertarik membeli produk itu. Lalu ada inovasi ya. Inovasi adalah sesuatu yang baru yang tadinya belum ada, menjadi satu inovasi baru, sesuatu yang baru, entah itu fiturnya atau apapun ya, yang itu bisa dijadikan nilai unggulnya dari produk itu ya, keunggulan dari produk itu dibandingkan produk lain sejenis yang tentunya tidak punya fitur yang sudah dimiliki oleh produk ini, sehingga dia bisa lebih unggul ya, bisa dikatakan lebih berkualitas, lebih update, sehingga bisa menarik pelanggan. Perangkat telepon ya saat itu masih ya hanya digunakan untuk mengirim pesan, untuk berkomunikasi, tapi sekarang kita lihat perangkat telepon sudah bisa digunakan untuk banyak hal ya. Fotografi sekarang bisa dilakukan di sana, kemudian kita juga bisa bermain game misalnya ya, anak-anak, kemudian bahkan sudah bisa menjadi satu profesi ya, konten kreator, pemain game atau gamer. Lalu untuk kebutuhan perusahaan beberapa aplikasi berbasis Android ya ditanamkan di smartphone, kemudian belanja pun bisa dilakukan menggunakan smartphone. Bahkan aktivitas-aktivitas yang lain termasuk mengontrol ini tadi ya, kesehatan kita ya, berapa langkah hari ini kita melangkah ya, smartphone bisa mendeteksi itu ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana perusahaan bisa mendorong pertumbuhan dan membangun aliansi. Dengan adanya teknologi komputer dan internet ya, pertumbuhan dan pembangunan aliansi bagi perusahaan tersebut ya, dengan keterhubungan data, keterhubungan jaringan komputernya ya, kemudian antara perusahaan satu dengan yang lain terjadi yang namanya ID, Electronic Data Interchange ya. Ini akan memberikan satu dorongan terhadap pertumbuhan dan aliansi ya dari beberapa perusahaan untuk saling mendukung dan memberikan benefit ya atau keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, bagaimana tahapan menuju ke perusahaan modern yang berbasis internet? Pembentukan menuju perusahaan modern yang berbasis internet itu prosesnya tidak bisa langsung sekaligus, tetapi harus bertahap ya, kecuali perusahaan memiliki aset investasi yang besar dan perusahaan mau melakukan sesuatu secara besar-besaran ya, karena tidak hanya teknologi yang diinvestasikan, di sana ada SDM yang diinvestasikan, di mana SDM dengan pengetahuan tentang teknologi yang sangat memadai. Nah, ini akan mempercepat ya, proses dari transformasi perusahaan menuju ke perusahaan berbasis internet. Nah, maka langkah awal dari perusahaan adalah membangun sistem jaringan lokalnya ya, dengan cara menghubungkan setiap unit atau departemennya ke dalam jaringan komputer. Nah, selanjutnya dioptimalkan ketersediaan infrastruktur digital, bahwa file-file digital ya, kemudian informasi-informasi digital, pengetahuan digital yang digitalisasi itu bisa diakses ya di setiap ini kapanpun saat dibutuhkan. Nah, dengan kita mendigitalisasi atau perusahaan ya mendigitalisasi seluruh sistem informasi dari perusahaan tersebut, maka perusahaan akan siap mengalirkan informasi secara otomatis dan terpadu. Secara otomatis bisa dilakukan di luar jam kerja,
ya di luar kegiatan bisnis perusahaan, ya di malam hari pun ya komputer bisa bekerja, ya teknologi internet juga bisa bekerja untuk perusahaan tanpa harus diawasi. Nah, kemudian tahap berikutnya perusahaan mempersiapkan untuk membangun jaringan internet secara global yang bisa terhubung ke mungkin perusahaan lain, ya, atau cabang dari perusahaan tersebut. Perusahaan lain itu bisa rekanan, bisa suppliernya, ya, atau perusahaan-perusahaan lain yang berkolaborasi, ya, untuk menghasilkan benefit bagi keduanya. Nah, di sini penting juga untuk mempersiapkan karyawannya yang siap memasuki dunia internet dengan sistem yang terintegrasi. Jadi update pengetahuan, update skill dari para karyawan ini sangat penting untuk mendukung investasi teknologi dan investasi modernisasi, ya, dari perusahaan tersebut. Itu butuh satu investasi yang besar. Nah, ini didukung dengan SDM, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang update pengetahuannya, update skillnya, ya, ketika bekerja di perusahaan tersebut. Nah, untuk menuju pada perusahaan yang berbasis internet, nah, dibudayakanlah komunikasi secara digital. Nah, ini adalah salah satu faktor, ya, yang menentukan perusahaan menjadi modern, yaitu ketersediaan peralatan yang mendukung proses bisnis. Peralatan-peralatan atau teknologi yang mendukung proses bisnis, termasuk bagaimana karyawannya melakukan komunikasi secara digital. Nah, maka dibentuklah budaya komunikasi, ya, secara digital. Nah, ini sangat diperlukan oleh perusahaan, ya, untuk bertransformasi ke perusahaan modern. Dengan bagaimana perusahaan itu melakukannya, yaitu pemanfaatan internet dalam pertemuan, dalam rapat-rapat. Nah, ini akan memudahkan, ya, komunikasi antar cabang dan tentu akan menghemat biaya operasional, ya. Nah, kita tahu di perusahaan, ya, selain sistem dalam perusahaan tersebut untuk mengelola atau manajemen perusahaan, ya, ada sistem informasi SDM, ya, ada sistem informasi penjualannya. Mungkin kalau perusahaan itu bergerak di bidang distribusi barang atau penjualan barang, ya. Nah, di sana juga ada sistem terintegrasi lain seperti ERP, Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning ini adalah sebuah aplikasi, bisa dikatakan seperti itu, atau software yang bisa mengintegrasikan semua departemen, ya, mungkin secara bertahap dilakukan, tidak kemudian semua kemudian diintegrasikan, ya. Nah, ini akan memudahkan untuk komunikasi digital tadi. Kemudian ada CRM, Customer Relationship Management, bagaimana memanage atau mengelola hubungan dengan pelanggan. Pelanggan itu adalah segala-galanya bagi perusahaan, maka tanpa pelanggan, ya, perusahaan tidak akan profit. Nah, oleh karena itu CRM ini membangun hubungan dengan pelanggan-pelanggannya, yaitu perusahaan tersebut, agar perusahaan loyal ke perusahaan tersebut, ya, agar perusahaan juga mudah menyampaikan informasi produk-produk baru, informasi layanan-layanan baru bagi perusahaan tersebut kepada konsumen-konsumennya. Nah, dengan demikian maka konsumen selalu mendapatkan update produk-produk baru, informasi baru, layanan baru dari perusahaan itu akan selalu terhubung, ya, merasa terhubung dengan perusahaan tersebut dan dia akan loyal dengan perusahaan itu. Kemudian yang ketiga adalah MRP, yaitu Manufacturing Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manufaktur. Jika perusahaan itu bergerak di bidang manufaktur yang menghasilkan komponen-komponen produk dari bahan baku raw material yang diolah menjadi barang setengah jadi, bahkan sampai barang jadi.
di mana komponen-komponen yang dihasilkan atau produk-produk yang dihasilkan tersebut digunakan untuk produk lain di assembling sehingga menghasilkan satu produk baru. Nah, di sini dibutuhkan manufacture resource planning untuk menghitung bahan-bahan baku tadi, bill of materialnya, sehingga bisa diketahui berapa kebutuhan menghasilkan suatu produk dari bahan baku tersebut, sehingga bisa dihitung estimasi biaya berapa kebutuhan bahan baku dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk mungkin dari pesanan konsumennya. Nah, ini MRP sangat membantu. Kemudian ACE ini adalah Executive Information System, yaitu sistem informasi yang berbasis eksekutif, di mana sistem informasi ini digunakan oleh para manajer, digunakan oleh para direktur, ya kita sebut sebagai top level management, untuk mengetahui bagaimana statistik, bagaimana data dan informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut, knowledge yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, maka dengan itu para manajer, para direktur atau top level manajemen ini akan lebih mudah untuk melakukan analisis, sehingga lebih mudah memutuskan sesuatu, pengambilan keputusan untuk perkembangan perusahaan, ya, sesuai dengan bidang di perusahaan tersebut, ya. Nah, sistem ini sangat berperan ya dalam komunikasi di antara departemen dan komunikasi dengan konsumen. Jadi, dengan adanya sistem ini, komunikasi internal di perusahaan dan komunikasi dengan konsumen-konsumennya atau calon konsumennya bahkan itu bisa dilakukan dengan mudah dan semuanya tercatat, ya, ada log di sana, sehingga mudah untuk bisa menganalisis, ya. Bahkan di CRM ini panggilan telepon keluar, kemudian janjian untuk ketemu, ya, kemudian penawaran itu bisa dilakukan dengan sistem CRM ini, ya, Customer Relationship Management. Nah, kalau kita bicara sistem ERP ini adalah Enterprise Resource Planning, ya, yang kita sebut ini adalah sebuah perangkat infrastruktur dan software yang tidak dapat dilepaskan dari aspek best practice. Artinya ERP ini mencerminkan cara terbaik ya dalam mengelola bisnis perusahaan berdasarkan pengalaman para pelaku bisnis atau teori secara akademik. Nah, tujuan utama dari penggunaan sistem ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi ya, antara departemen atau fungsi di dalam perusahaan. Artinya, semua departemen, semua bagian akan terhubung ya dalam satu sistem yang namanya adalah ERP. Nah, ERP ini berperan sekali sebagai sebuah teknologi yang bisa memfasilitasi keterkaitan antara teknologi informasi dan bisnis. Jadi, ERP ini membutuhkan perangkat teknologi termasuk internet di dalamnya ya untuk operasional dari perusahaan itu, karena urat nadinya adalah ERP ini. Ya, dengan adanya ERP ini, data bisa mengalir, data bisa diproses, data bisa ditampilkan, ya, data bisa diakses kapanpun saat diperlukan, data semuanya ada secara digital sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal pada semua bagian atau departemen untuk kebutuhan manajemen perusahaan. Nah, sehingga ERP ini bisa digunakan sebagai alat bantu manajemen ya, yang sangat efektif dan memungkinkan perusahaannya untuk berintegrasi pada semua tingkatannya, ya, pada semua departemennya, pada semua lininya. Tentunya implementasinya berbeda-beda ya satu perusahaan dengan yang lain, ya, karena bisa jadi satu perusahaan hanya 2 atau 3 departemen untuk mengawali, kemudian berkembang, kemudian pada akhirnya semua bagian atau departemen itu terhubung. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memanfaatkan modul-modul ERP yang penting bagi perusahaan. Jadi ERP ini modul-modul program atau aplikasinya itu sangat banyak.
Nah, di sana ada MRP ya, jadi material planning, material resource planning ya, kemudian keuangannya dan akuntansinya, lalu human resource managementnya ya, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa dilakukan di ERP ini, sehingga modul-modul mana yang diperlukan ya, itu yang akan digunakan pada saat itu. Nah, kalau memang sudah siap, maka akan bertambah lagi ya modul yang lain untuk digunakan di departemen yang belum ada sistem informasi terintegrasinya. Nah, agar manfaat ERP ini bisa dicapai, maka diperlukan perencanaan implementasi yang cermat ya. Nah, jadi ERP ini bisa dikembangkan internal oleh perusahaan ya, melalui divisi IT atau IS-nya. Tapi bisa juga ERP ini dibeli ya dari vendor ERP ya, untuk diterapkan di perusahaan, tentunya dengan konsultan. Nah, jadi di sini ada dua pilihan. Kalau dikembangkan butuh waktu yang lebih lama, tapi produknya akan sesuai dengan perusahaan. Tapi kalau membeli dari vendor, maka harus dipilih ya modul mana yang akan diimplementasikan dan harus ada penyesuaian dengan perusahaan. Nah, maka sebagai sebuah paket software, ERP ini diimplementasikan ya, seperti kita mengimplementasikan sistem software pada umumnya ya. Jadi metode model prosesnya ya, metode implementasinya dari perangkat lunak ini ya, atau software ini itu bisa menggunakan metode yang sama dalam pengembangan perangkat lunak yang lain ya, seperti waterfall, kemudian system development life cycle ya, kemudian agile ya, kemudian extreme programming dan seterusnya. Nah, ini beberapa metode bisa diterapkan untuk pengembangan ERP. Nah, aspek yang dikaji dalam setiap tahapan itu meliputi berbagai dimensi ya. Jadi pengkajian aspek-aspek yang penting untuk pengembangan modul-modul ERP ini meliputi berbagai dimensi ya. Jadi ada dimensi organisasi ya, terkait dengan perusahaan, dimensi manusianya adalah SDM, dan dimensi informasi dan teknologi yang digunakan ya, karena setiap proses ya itu teknologinya pasti berbeda satu sama lain. Nah, namun secara digital ya, itu bisa dilakukan dengan cara yang sama ya, namun logiknya berbeda, sehingga nanti ERP ini ketika terjadi kesalahan strategi implementasi bisa menjerumuskan perusahaan dalam keputusan yang sulit, apakah terus dikembangkan atau berhenti. Nah, ERP ini terdiri dari 3 elemen, yaitu enterprise, itu perusahaan sendiri ya, dalam hal ini perusahaan besar, resource, itu sumber daya, dan planning adalah perencanaan. Nah, enterprise sendiri ini adalah menggambarkan situasi bisnis secara online ya, dalam satu entitas korporat dalam berbagai ukuran. Nah, online di sini ini pasti membutuhkan teknologi internet ya, untuk mengoperasionalkan software ERP ini. Nah, bicara mengenai enterprise ini secara konsep adalah digambarkan sebagai kelompok orang gitu ya, dengan tujuan tertentu di dalam perusahaan ya. Dia memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut, ini disebut dengan enterprise. Maka sudut pandang enterprise ini berbeda ya dengan sudut pandang organisasi yang tradisional sifatnya. Pada sudut pandang organisasi tradisional atau perusahaan tradisional itu dibagi menjadi unit-unit, dibagi menjadi fungsi-fungsi tertentu seperti personalia, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam sudut pandang enterprise, keseluruhan organisasi itu dianggap sebagai satu kesatuan atau sebuah sistem, dan masing-masing departemen adalah subsistemnya. Jadi dianggap sebagai satu sistem, departemennya itu adalah subsistemnya, sehingga sudut pandangnya sedikit berbeda. Jadi sudut pandangnya seakan-akan kita melihat itu sebagai suatu software atau sebagai satu perangkat lunak, di mana
software, perangkat lunak, sistem atau aplikasi, itu pasti ada program utama, kemudian ada program subsistemnya. Nah, informasi mengenai semua aspek dari organisasi akan disimpan dan dikelola secara terpusat dan dapat diakses ya oleh departemen lain yang membutuhkan. Nah, ini arti kata dari integrasi ya. Jadi sudah tidak ada batasan lagi ya antara departemen ya terkait dengan data, terkait dengan aliran data atau transformasi data. Nah, sehingga semua terhubung menjadi satu, dan ini akan menjadi nilai tambah atau nilai plus bagi perusahaan yang sudah melakukan ini. Pasti kecepatan proses dalam bisnis akan sangat bisa dirasakan. Nah, kemudian resource ini adalah secara singkat bisa diterjemahkan sebagai sebuah sumber daya. Nah, kaitannya dengan enterprise, sumber daya ini bisa berupa aset perusahaan, ya, aset keuangan, sumber daya manusianya, kemudian konsumennya, suppliernya, pesanannya, teknologinya, juga strategi yang digunakan. Ya. Nah, akhirnya ketiga konsep ini akan berujung pada sebuah kata, yaitu planning. Jadi, enterprise resource planning maka adalah memplanning atau merencanakan sumber daya perusahaan. Nah, planning sendiri ini kalau diartikan adalah menekankan pada aspek perencanaan dari sumber daya perusahaan tersebut. Nah, tentunya sumber daya perusahaan tadi sudah disebutkan finansial, SDM, rantai supply, dan customer. Ini adalah sumber daya perusahaan yang harus direncanakan ya dari awal sehingga semua prosesnya terotomasi ya, sehingga mudah untuk melakukan controlling ya terhadap semua proses-proses tersebut. Nah, maka ERP ini bisa kita simpulkan sebagai perencanaan yang terintegrasi ya dari suatu organisasi atau perusahaan yang sifatnya dia lintas fungsional, terdiri dari berbagai fitur ya dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan bisa merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Nah, itulah pentingnya ERP, di mana ERP ini pasti membutuhkan teknologi komputer dan internet. Nah, konsep ERP bisa dijalankan dengan baik apabila didukung dengan seperangkat aplikasi dan infrastruktur, baik itu komputer, software, dan hardware-nya, sehingga pengelolaan data dan informasinya bisa dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Nah, ini adalah contoh konsep dari ERP ya, di mana data terpusat ya sebagai pusat akses terhadap semua lini atau semua departemen di perusahaan tersebut, atau yang tadi kita sebut sebagai subsystem ya, mulai dari sales dan distribusi, kemudian service application ya. Nah, ini yang berhubungan dengan customer. Semua terpusat pada central database. Kemudian bagian corporate reporting, lalu human resource management, financial application, manufacturing application, dan inventory management ini terhubung ke pusat database. Nah, ini antara financial application, manufacturing application, dan inventory management ini memberikan layanan pada suppliernya ya. Jadi supplier bisa mensuplai bahan baku ya untuk aplikasi manufaktur ya, menghitung tadi bill of material ya, kemudian terkait juga dengan financial application ya, aplikasi untuk pembiayaan perusahaan ya, shareholder-nya ya, siapa saja yang memberikan saham di perusahaan ya, bagaimana menghitung share untuk masing-masing pemilik saham ya. Kemudian manajemen persediaan ini terkait dengan gudang ya, inventory, dan pengelolaan untuk pengiriman produk ya, dan sebagainya. Nah, kata integrasi ini seringkali disebut sebagai kata-kata yang paling sering ya di ERP, karena dia berhubungan dengan interpretasi
bahwa integrasi itu adalah menghubungkan antara berbagai aliran proses bisnis di dalam perusahaan. Jadi semua aliran proses bisnis di dalam perusahaan itu ada di dalam ERP. Nah, yaitu dari kata integrasi tadi. Dan integrasi adalah metode dan teknik untuk berkomunikasi. Kemudian keselarasan ya dan sinkronisasi dari operasi bisnis, ini adalah kata integrasi. Termasuk adalah koordinasi operasi-operasi bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Daniel O'Leary juga menambahkan beberapa karakteristik tertentu yang idealnya ada di dalam satu sistem ERP. Ya, bahwa ERP itu adalah paket perangkat lunak yang didesain untuk diterapkan di lingkungan pelanggannya, penggunanya, servernya, ya. Apakah itu secara tradisional atau berbasis jaringan. Ya, kalau sudah menggunakan teknologi internet, maka berbasis jaringan. Kemudian memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Semua proses yang ada di perusahaan itu, ya, proses bisnisnya dipadukan menjadi satu, diintegrasikan. Kemudian memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Semua transaksi sebagian besar diproses ya melalui ERP ini. Karena ada mungkin yang tidak menggunakan ERP, ya, bagian-bagian yang tidak secara signifikan mungkin, ya, bagian SDM mungkin, ya, Human and Resource Development. Kemudian menggunakan database perusahaan yang secara tipikal akan menyimpan tiap data sekali saja. Jadi data tidak akan redundan, ya, misalnya data dari pemesanan konsumen atau order konsumen, ya, itu masuk. Kemudian konsumen memesan produk apa, datanya akan bisa diakses oleh bagian inventory atau bagian persediaan, bagian gudang. Kemudian bagian akuntansi keuangan akan membuat invoice atau akan membuat faktur ya untuk pesanan ini. Kemudian bagian pengirim atas gudang ya, jadi akan mempacking ya, tahu bahwa produk ini nanti akan dikirim. Ya, dan bagian lain yang terkait juga akan bisa langsung mendapatkan data ini. Jadi cukup satu data disimpan ya satu kali saja, dan itu bisa diakses untuk semua departemen atau semua bagian. Kemudian aksesnya juga dimungkinkan real time ya. Jadi saat itu juga bisa diakses ya. Ketika data itu masuk, maka data itu bisa diakses. Jadi tidak menunggu untuk diproses dulu. Kemudian memungkinkan juga perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan ya. Jadi ada planning dan termasuk transaksi-transaksi yang terjadi ya. Transaksi internal di perusahaan itu bisa dilakukan menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning ini. Selain itu juga menunjang sistem multi mata uang dan multi bahasa ya. Sehingga ketika ada konsumen dari luar negeri ya, ada rekanan mungkin dari perusahaan di luar negeri ya, multi mata uang dan multi bahasa ini penting untuk memudahkan ya mereka untuk berkomunikasi dalam tanda petik ya terkait dengan bahasanya dan nilai tukar uang ya yang berbeda dari satu negara dengan negara lain. Nah, tentunya ini sangat dibutuhkan ya untuk perusahaan multinasional ya. Kemudian yang terakhir adalah memungkinkan penyesuaian ya untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa harus melakukan pemrograman kembali. Jadi modul-modul ERP dikonfigurasi, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan tanpa harus membuat program lagi atau membuat program ulang yang mungkin membutuhkan waktu ya dalam pengembangannya, gitu ya. Oke, kemudian terakhir adalah kegagalan transformasi menuju perusahaan modern. Ada beberapa faktor ya. Nah, ini perusahaan bisa gagal, dan penyebab dari kegagalan transformasi ini adalah yang pertama, kurangnya wawasan tentang teknologi informasi di setiap lini manajerial. Teknologinya sering dianggap sulit dipelajari, sehingga karyawan kurang memiliki minat. Nah, ini. Jadi ketika teknologi itu sulit untuk dipelajari, bahwa karyawan merasa bahwa teknologi itu, aduh, gimana ya saya mau belajar lagi gitu ya.
Nah, ini ketika tidak ada minat ke sana, ya ini akan menjadi faktor penyebab dari kegagalan transformasi ya. Nah, kurangnya minat ini salah satunya kurang minat dari mempelajari teknologi ya. Maka investasi teknologi oleh perusahaan itu seakan-akan sia-sia ya, karena tidak bisa dimanfaatkan secara optimal gitu ya. Nah, kemudian faktor yang keempat adalah manajemen kurang mengkomunikasikan visi dan misi ke pihak internal ya, manajemen perusahaan dan pihak eksternal, sehingga kurang dukungan yang diperlukan dalam proses transformasi ya. Kurang mengkomunikasikan visi dan misi dari perusahaan, sehingga kurang dukungan yang diperlukan dalam proses transformasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini ya, semoga bermanfaat dan ketemu lagi pada pertemuan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.